Sekali lagi, jangan pernah kita melakukan tindakan secara instan untuk memperlakukan burung sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Karena memelihara burung adalah sebagian dari hobi yang harus kita nikmati ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas penyebab burung menjadi stres dan cara mengatasinya ya teman-teman. Ini untuk semua jenis burung. Sebetulnya cuma ada dua faktor penyebab daripada stresnya burung ya teman-teman. Yang pertama adalah cara memandikan, dan yang kedua cara kita memperlakukan burung tersebut teman-teman. Tapi sebelum video kita lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu agar kami terus bisa memberikan motivasi dan tentunya masih bisa berbagi bersama kicauania seluruh Nusantara. Sebagai pecinta satwa, jangan pernah kita melakukan tindakan secara instan memperlakukan burung sesuai dengan keinginan kita teman-teman, tanpa diimbangi pelatihan dan tahapan ya teman-teman. Inilah yang sering sekali menjadi penyebab daripada stresnya burung yang kita pelihara. Sebetulnya ada di tangan kita sendiri ya teman-teman. Walaupun terlihat sepele, hanya cuman ada dua faktor ya teman-teman penyebab daripada burung kita menjadi stres. Tapi jikalau kita tidak melakukan pengamatan juga penggalian ilmu, ini juga tidak bakalan ketemu ya teman-teman. Jadi saya hanya sedikit berbagi, barangkali bermanfaat. Jika tidak bermanfaat silahkan untuk diabaikan saja ya teman-teman. Saya sifatnya hanya berbagi, bukan suhu, juga bukan guru teman-teman. Faktor pertama adalah cara memandikan burung teman-teman. Kenapa cara memandikan burung menjadi pemicu penyebabnya stresnya burung yang kita pelihara? Ini berlaku untuk semua jenis burung ya teman-teman. Sekali lagi berlaku untuk semua jenis burung. Dalam memandikan burung memang terlihat sepele ya teman-teman. Cukup kita kadang ada yang dikeramba, kadang ada yang kita semprot dan sebagainya. Itu macam-macam cara memandikan itu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi tidak semua jenis burung macet dikarenakan cara mandi itu ya, tidak ya teman-teman. Ini hanya secara umumnya saja ya teman-teman. Oke, kita kasih contoh saja. Untuk burung yang tidak terbiasa dimandikan dengan cara disemprot, lalu kita paksakan dengan cara kita semprot, apalagi dengan tindakan yang agak sedikit kasar, ini burung pasti akan macet bunyi teman-teman. Jadi kalau kita memelihara burung, seharusnya kita teliti dulu, kita amati dulu burung ini senang mandi atau tidak, mandinya seperti apa, mau dikeramba maupun disemprot, itu semua sebetulnya sama teman-teman. Cuman perbedaannya itu hanya di caranya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk mendeteksi cara mandi burung kita seperti apa yang dia suka, itu sebetulnya tidak terlalu sulit teman-teman. Cukup kita mengamati dalam kita memandikan burung tersebut teman-teman. Kita kasih contoh ya teman-teman. Kita membawa semprotan yang dipompa dengan yang tidak dipompa, yang dengan picu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita coba dengan cara picu, dengan cara disemprot yang pakai tangan ini ya, tidak dipompa, kira-kira burung itu merasa takut atau tidak teman-teman? Kalau dia merasa takut, berarti dia tidak terbiasa disemprot dengan cara seperti itu. Walaupun sama-sama disemprot dengan cara seperti itu di tangan pertama, belum tentu di tangan kita itu benar teman-teman. Nah, inilah yang disebut cara ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan cara pompa ya teman-teman, dengan cara kita membawa semprot yang dipompa. Nah, di pompa ini biasanya lebih mengandung resiko lebih tinggi untuk menjadikan burung menjadi stres teman-teman, dibanding semprot yang pakai picu teman-teman. Lalu perbedaannya di mana antara picu dengan pompa untuk semprotan ini? Itu ya pastinya berbeda ya teman-teman. Kalau pompa itu biasanya tidak ada durasi daripada jedahnya. Kalau untuk picu itu ada durasi jedahnya. Nah, secara otomatis burung yang tidak terbiasa disemprot dengan picu lalu kita semprot dengan pompa, itu tidak ada jedahnya, jadi dia ngucur terus ya teman-teman. Nah, sehingga burung ini merasa ada tekanan dari sang pemilik teman-teman. Apalagi kalau burung ini baru ya teman-teman, pastinya burung ini akan tambah stres dan macet bunyi ya teman-teman. Nah, inilah yang membuat burung ini terkadang menjadi stres. Tapi tidak semua jenis burung disemprot dengan cara seperti itu bisa stres teman-teman. Apalagi kalau dalam kita memandikan burung itu sedikit kasar, contohnya kita pegang burungnya lalu kita kucurkan dengan keran, inilah yang memicu sekali untuk macetnya burung tersebut teman-teman. Kalau kita tidak diimbangi dengan tahapan, sekali lagi teman-teman. Kalau sudah dengan tahapan ya boleh kita lanjut, tapi kalau kita langsung secara instan, secara tiba-tiba, ini pasti burung akan macet bunyi teman-teman. Apalagi dia burung-burung yang rawan sekali untuk macet. Burung tersebut pasti akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Inilah resiko daripada kita memandikan yang salah teman-teman. Nah, bagaimana dengan cara memandikan burung yang benar?
Kalau menurut sepengalaman saya, kalau untuk burung yang masih gelabagan, bakalan, ataupun ombyokan, itu boleh kita paksa ya teman-teman, karena kita belum memikirkan stresnya burung tersebut, tapi fokus pada penjinakan ya teman-teman. Berbeda dengan burung yang sudah kita pelihara sejak lama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mendeteksi? Kita amati burung tersebut, bagaimana cara dia mandi supaya dia tidak takut. Kalau kita membawa semprotan picu merasa dia tidak takut, kita boleh lanjut, berarti burung ini cocok untuk disemprot dengan picu ya teman-teman. Begitu juga selanjutnya, kalau kita membawa semprotan pakai pompa, dia merasa cocok, kita boleh lanjut. Nah, sebetulnya yang bagus itu mandinya pakai keramba teman-teman. Kita latih dengan pakai keramba pelan-pelan, kita latih dengan secara bertahap. Burung ini akan merasa lebih nyaman kalau mandi sendiri di keramba. Selain dia lebih bersih, burung ini lebih nyaman dan enak untuk disetting nantinya teman-teman, kalau dia terbiasa mandi di keramba. Jadi kita latih pelan-pelan ya teman-teman untuk memandikan di keramba. Itu untuk semua jenis burung itu sebetulnya bisa teman-teman, kita latih untuk mandi di keramba. Nah, kalau untuk mandi di cepuk yang kita sediakan di kandang gantung ya teman-teman, itu sebetulnya boleh-boleh saja, akan tetapi resikonya itu di sangkarnya yang cepat rusak teman-teman. Nah, itulah penyebab burung menjadi stres dikarenakan cara kita salah dalam memandikan. Oke, yang kedua, penyebab burung menjadi stres dikarenakan cara kita memperlakukan burung tersebut teman-teman. Nah, dalam memelihara burung kita tidak dianjurkan untuk secara kasar memperlakukan burung teman-teman, karena akan memicu stres yang berkepanjangan. Apalagi burung yang rawan sekali dengan stres seperti burung terucukan, burung sirtu dan sebagainya. Ini sangat rawan sekali untuk terjadi trauma teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau burung ini masih takut sesuatu, seandainya kata dia takut mobil, kita paksakan langsung secara tiba-tiba teman-teman. Ini pasti akan memicu stres daripada burung tersebut. Jika kalau dia takut motor, takut sesuatu yang lain, takut gerobak, lalu kita langsung dekatkan di dekat daripada yang dia takuti teman-teman, pasti dia akan merasa trauma, sehingga burung ini akan menjadi stres. Terus ada lagi kita jejer-jejer, kita tempel-tempel tanpa sekat. Nah, ini juga memicu daripada stresnya burung teman-teman, apalagi kalau burung ini itu bersifat fighter. Nah, jika burung ini sudah kalah daripada mentalnya, burung ini akan stres berkepanjangan teman-teman. Nah, inilah yang dimaksud cara kita memperlakukan burung, tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Terus ada lagi kalau kita sering track burung tersebut di saat burung ini belum cukup umur teman-teman, ini juga akan kalah mental dan burung ini akan macet bunyi ya teman-teman. Dan masih banyak lainnya sebenarnya, seperti cara mandi, kita pegang lalu kita celupkan ke dalam air, ini juga akan memicu stres yang berkepanjangan. Nah, terus yang terpenting, cara kita memperlakukan burung dengan cara sistem kerodong teman-teman. Ini yang perlu digaris bawahi ya teman-teman. Jadi tidak semua burung itu menyukai kerodong ya teman-teman. Apalagi kalau kita ujuk-ujuk langsung main kerodong saja, tidak melalui tahapan, ini sangat berbahaya untuk menjadikan burung menjadi stres berkepanjangan teman-teman. Jadi kalau burung ini tidak terbiasa di kerodong, lalu kita langsung kerodong dengan cara instan, dengan tidak melalui tahapan, ini sangat berbahaya. Burung ini pasti akan menjadi stres teman-teman. Terus yang selanjutnya, walaupun dia sudah terbiasa di kerodong, tapi belum tentu burung ini tidak takut dengan warna-warna kerodong teman-teman. Ini juga menjadi pemicu penyebabnya macet bunyi. Seandainya kata dia terbiasa di kerodong dengan warna hitam, terus lalu kita ganti dengan warna biru, jikalau belum terbiasa, dia juga akan takut teman-teman. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan burung supaya tidak terjadi stres teman-teman? Nah, sebetulnya ya tidak terlalu sulit seperti di kategori pertama teman-teman. Jadi kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jikalau burung ini masih takut kerodong, kita jangan pernah memaksakan burung ini harus dikerodong. Jadi kita terapkan secara pelan-pelan, secara bertahap, dengan cara kita menaruh kerodong dulu di atas sangkarnya teman-teman. Jikalau dia sudah tidak merasa takut, baru kita terapkan full kerodong. Dan warna-warna kerodong juga berpengaruh sekali ya teman-teman. Jadi kita tetap kenalkan dengan warna-warna kerodong, sehingga burung ini tidak takut kerodong untuk kedepannya ya teman-teman. Sekali lagi, jangan pernah kita melakukan tindakan secara instan untuk memperlakukan burung sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Karena memelihara burung adalah sebagian dari hobi yang harus kita nikmati ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.